Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RC. Hari ini kita kembali lagi ketemu di program MiCast atau Medical Podcast. Nah, hari ini seperti MiCast biasanya kita selalu menghadirkan expertise yang keren, yang oke. Dan hari ini juga nggak kalah kerennya karena pembahasan kita hari ini agak serem sih ya, ngomongin masalah kesuburan pria. Tapi nggak apa-apa, ini kan pengetahuan. Jadi Sobat RC di rumah, bagi Sobat RC yang cowok-cowok yang ada masalah juga di masalah kesuburan, yuk merapat yuk ke sini karena kita akan membahas masalah kesuburan pada pria. Nah, Sobat RC, tadi kan aku udah spill dikit nih masalah kesuburan pria. Mungkin Sobat RC di rumah ada nggak sih yang mungkin temen-temennya atau Sobat RC sendiri sering ngerasa yang sudah menikah sih ya lebih tepatnya, kok aku udah lama menikah tapi kok belum punya momongan juga ya, udah pernah tes juga tapi terus apa sih yang harus aku lakukan. Nah, sebelum Sobat RC penasaran juga, mungkin kita kenalan dulu nih sama expertise kita kali ini. Assalamualaikum Dr. Eldin. Waalaikumsalam. Dr. Eldin ini adalah dokter spesialis urologi ya dok, Ya. di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dok, Ya. tadi kita udah spill dikit ya dok sama Sobat RC di rumah. Sebenarnya masalah kesuburan pada pria ini prosentasenya tinggi kah dok? Apakah selama praktek nih dok, pasien-pasiennya Dr. Eldin sendiri itu banyakkah yang mengeluhkan tentang kesuburan pria sendiri? Monggo Ya. dokter. Jadi sebenarnya kesuburan pada pria itu sangat banyak, cuma banyak yang tidak berobat atau tidak datang ke dokter. Jadi yang pertama kita harus tahu sebenarnya apakah itu ketidaksuburan pada pria atau yang disebut infertilitas primer, yaitu saat suami istri sudah menikah dalam waktu 1-2 tahun tanpa kontrasepsi apapun dan belum mempunyai anak, maka itu sudah bisa disebut dengan infertilitas primer. Dan angka kejadiannya cukup banyak, itu bisa 35-45% terjadi pada pria ya. Dan penyebabnya sebenarnya bermacam-macam. Salah satu yang paling banyak itu adalah karena varikokel. Baik dokter. Nah, mungkin Sobat RC sendiri juga bingung ya, varikokel ini apa nih? Apakah yang kita orang awam tahu ya dok? Mohon maaf ya, ini buah zakar mungkin ya dok ya, yang lebih dikenal atau testis begitu. Ini kan pabrik nih dok, produksi sperma gitu ya dok ya. Nah, ini apakah berhubungan juga dok dari infertilitas ini? Varikokel itu apa sebenarnya dokter? Jadi varikokel itu adalah kelainan pada buah zakar pada pria, yaitu terjadi pelebaran atau pembuntuan pada pembuluh darah balik di vena di testis. Jadi fungsi testis pada pria itu adalah memproduksi sperma dan pasti membutuhkan banyak darah yang masuk dan keluar. Akan tetapi karena ada terjadi buntu atau mungkin pelebaran ya, jadi terjadi kualitas sperma itu tidak bagus sehingga terjadi penurunan kualitas sperma dan sehingga terjadi infertilitas atau kemandulan pada pria. Oke dokter, berarti kalau kita ngomongin masalah varikokel nih dok, ini apakah memang hanya di pria aja dok? Kalau di wanita, kan wanita juga nggak punya testis ya dok? Apakah memang wanita ini 0% terhadap varikokel atau ada kemungkinan dokter? Iya, varikokel itu kan pembuluh darah balik di testis, dan testis itu hanya ada pada pria, jadi memang benar hanya akan terjadi pada pria gitu. Oke, baik dokter. Nah, untuk varikokel sendiri nih dok, itu gejalanya seperti apa sih dok? Kok bisa terjadinya varikokel sendiri? Apakah memang ada faktor genetik atau memang dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu dokter? Ya, dari gejala sebenarnya gejalanya itu sedikit yang bergejala. Itu makanya
banyak pasien-pasien itu yang tidak datang atau tidak berobat karena memang gejalanya itu hanya kira-kira 10% yang bergejala nyeri. Gejala-gejalanya nomor satu adalah masalah kesuburan. Ketika sudah menikah lebih dari 2 tahun, belum punya anak, kemudian diperiksakan analisa sperma dan ternyata hasilnya tidak normal, itu adalah salah satu gejalanya. Gejala yang kedua adalah nyeri atau rasa kayak tidak nyaman di buah zakar. Dan itu pun biasanya kadang-kadang dirasa masih biasa. Jadi nyerinya itu tidak hebat, hanya mungkin nyeri ringan atau sedang. Kemudian gejala yang ketiga itu terdapat benjolan atau rasa kayak bahasa Jawanya kayak gerenjel di saluran di testisnya. Jadi kalau diraba itu kayak kok saya ada rasa gerenjel ya, kok ada rasa kayak ada benjolan ya. Dan itu kira-kira persentasenya nggak banyak. Yang bergejala itu kira-kira hanya sampai 10% saja, Dok. Oke. Terus kalau penyebabnya, dokter? Penyebabnya sebenarnya sampai sekarang itu belum diketahui jelas penyebabnya apa. Jadi idiopatik, tidak jelas penyebabnya. Paling nomor satu adalah karena genetik. Jadi kalau memang ada riwayat keluarga yang mempunyai varikokel, maka kita 70% itu akan lebih beresiko terjadi varikokel juga. Kemudian ada beberapa literatur yang menyatakan salah satu faktor-faktor resikonya yaitu terlalu suhu yang berubah pada testis, misalnya sering mandi air panas atau mungkin sering berendam air panas ya. Kemudian juga bisa berhubungan karena tekanan, misalnya terlalu sering bersepeda. Jadi kalau sadelnya itu terlalu menekan pada buah zakar, tekanannya terlalu tinggi, itu juga bisa lebih berisiko. Jadi bisa lebih karena tekanan, bisa karena suhu, bisa karena mungkin genetik, dan faktor-faktor yang lain yang masih belum diketahui penyebabnya. Oke, nih Sobat RC, mungkin Anda suka yang hobi sepeda nih ya. Juga mungkin kalau berolahraga tuh kan kadang, ini banyak juga dok yang bertanya, loh dok, kalau berolahraga tuh kan kita disuruh pakai pakaian yang ngepas gitu ya. Nggak mungkin kita pakai baju-baju yang kedodoran gitu. Terus untuk suhu sendiri pada saat olahraga kan pasti kita ada pembakaran ya dok. Kalau untuk olahraga gimana dokter? Kalau olahraga sebenarnya lebih beresiko olahraga berat ya. Jadi yang memerlukan tekanan tinggi pada bagian area bawah ya. Tapi faktor-faktor penyebabnya itu masih belum jelas. Jadi ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Jadi sebenarnya lebih ke faktor-faktornya ini tidak jelas penyebabnya. Hanya beberapa resiko yang mungkin bisa terjadi. Jadi begitu. Oke. Jadi sebenarnya yang hobi olahraga masih sebenarnya nggak apa-apa sih ya dok ya, cuman mungkin lebih hati-hati, lebih waspada. Mungkin kalau misalnya suka bersepeda, mungkin dicek dulu sadelnya mungkin biar nggak terlalu menekan gitu, jadi nggak sampai bisa terjadi varikokel. Dokter, nah kalau misalnya ini mengenai pembuluh darah tadi ya dok ya, sedangkan kan buah zakar ini jadi malu, ada 2 ya dok ya. Terus ini apakah bisa dua-duanya atau hanya salah satu begitu dok? Ya, paling sering sebenarnya kira-kira 50-60% itu terjadi pada sebelah kiri ya. Karena memang secara organ itu yang sebelah kiri lebih banyak tertekan dengan pembuluh darah yang lain, jadi tekanannya itu akan memang lebih tinggi. Tapi banyak juga yang terjadi varikokel itu kanan kiri. Tapi biasanya yang pertama kali kena itu rata-rata yang kiri dulu. Nanti kalau sudah tambah memberat, akhirnya kanan kiri. Tapi paling sering memang yang sebelah kiri. Begitu. Oke, baik. Nah ini dari tadi kita udah ngobrolin masalah varikokelnya ya dok ya. Nah terus penasaran nih dok, kaitannya sendiri apa sih dok sama kesuburan ini dok? Ya, jadi testis itu kan seperti yang saya sampaikan tadi adalah pabriknya sperma. Dan dia membutuhkan oksigen dan makanan dari pembuluh darah ya. Saat terjadi pelebaran atau varises di pembuluh darah balik testis, maka dia akan darahnya itu akan ngumpul di situ karena alirannya nggak lancar. Saat pengumpulan darah balik yang di testis itu dalam jangka waktu lama, itu akan ada peningkatan suhu. Jadi suhu testis itu akan berubah. Jadi kalau dikatakan berubah 3 derajat dari normal,
maka dia akan ada terjadi penurunan kualitas sperma. Jadi pabriknya itu seharusnya suhu optimal segini, tapi ternyata suhunya berubah drastis. Maka pabrik itu akan beroperasi tidak sebagaimana mestinya. Jadi hasil yang dihasilkan dari sperma tadi biasanya jumlahnya yang berkurang, ya. Yang kedua, biasanya kalau sperma itu kan punya kepala sama ekor, maka biasanya bentuknya itu banyak yang cacat. Ada yang hanya kepalanya saja, ada yang tidak punya ekor. Yang ketiga, biasanya motilitasnya berubah atau pergerakan. Jadi kalau sperma itu seharusnya bisa lincah, ya. Ini banyak yang mungkin yang pergerakannya tidak lincah atau bahkan motil, tidak bergerak sama sekali. Jadi itu sangat berefek ke pabrik di testisnya itu, begitu. Jadi serem juga ya dok ya ini ya. Oke, dokter kalau gitu untuk terapinya ini dok, gimana? Kalau misalnya memang kita atau sobat RC sudah tahu nih, oh ya udah nih berarti aku kayaknya emang varikokel ini dok. Yeah. Terus langkah apa dokter? Untuk terapinya sendiri ini gimana dok? Terapi dari varikokel itu salah satunya adalah operasi. Dan tidak semua varikokel itu perlu dioperasi, ya, tergantung dari gejala dan derajat keparahannya apa. Misalnya terdeteksinya tidak disengaja, pasien sudah punya anak, tidak ada nyeri, tapi dari USG ternyata ketahuan varikokel, maka kita tidak perlu melakukan tindakan apa-apa karena pasien tidak mengeluhkan apa-apa, pasien juga sudah mempunyai anak, maka tidak perlu terapi. Tapi misalnya pasien datang dengan keluhan belum mempunyai anak dan ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat varikokel, dari analisa sperma juga bermasalah, maka ini indikasi kuat untuk dilakukan operasi varikokel. Berikutnya misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri, jadi nyerinya terus-terusan, sudah diberikan obat nyeri tidak bisa mereda dan nyerinya rasanya tidak nyaman untuk bekerja sehari-hari, maka diindikasikan untuk operasi. Tapi kalau misalnya nyerinya masih bisa ditoleransi atau dengan obat bisa mereda, maka tidak perlu operasi. Jadi tergantung pasien itu sendiri apakah memang benar-benar dilakukan tindakan atau enggak. Jadi tidak semua pasien varikokel itu akan kita lakukan operasi gitu. Oke. Berarti mungkin sobat RC nggak usah terlalu ngeri dulu ya, jadi nggak harus dioperasi. Nah kalaupun dioperasi pun dokter, penyembuhannya berapa lama dok? Apakah mungkin lama atau mungkin setelah penyembuhan, misalnya setelah operasi gitu dok, kapan kita bisa mulai beraktivitas lagi gitu dok? Untuk operasinya sebenarnya ada beberapa teknik, ada 3 ya. Jadi penyembuhannya juga tergantung teknik tersebut. Yang pertama adalah operasi terbuka biasa. Jadi itu sayatannya lebih lebar, biasanya antara 4-5 cm kanan atau kiri. Yang kedua secara laparoskopi, kita hanya membuat lubang kira-kira 1 cm 3 buah dan nyerinya itu nanti akan lebih minimal ya. Cara yang ketiga dengan microscopic surgery. Jadi kita akan dengan alat mikroskop dengan sayatan yang hanya kira-kira 2 cm. Jadi nyeri pasca operasinya itu pun akan jauh lebih minimal. Biasanya pasien saya 1 hari sudah bisa pulang dan rata-rata 7 hari sudah bisa aktivitas seperti biasa ya. Jadi cukup 1 hari itu terkadang bisa ya dok? Bisa langsung pulang ya dok? Karena sebenarnya ini adalah operasi kecil, sayatan pun hanya kira-kira hanya 2 cm. Rata-rata 1 hari sudah pulang, sudah bisa jalan, nanti 3-7 hari sudah bisa bekerja seperti biasa. Oke. Nah baik sobat RC, sekarang kita mau tahu nih dok, langkah awal itu seperti apa sih dok? Supaya kita nih tahu nih, kita ini varikokel apa enggak sebenarnya? Iya. Jadi pada pria jika memang terdapat gejala tadi, misalnya ada nyeri atau rasa tidak nyaman di buah zakar, yang kedua adalah tergantung derajat keparahannya, maka akan ada kayak benjolan atau pelebaran di daerah skrotum. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan sendiri, kita bisa meraba di daerah sekitar testis atau buah zakar. Maka jika ada terasa kayak benjolan atau rasa kayak bahasa Jawanya gerenjel ya, maka itu kita harus curiga mungkin saja itu suatu varikokel.
disertai nyeri, disertai dengan mungkin sudah menikah belum punya anak, maka kita harus segera berobat. Nanti kita akan periksakan dua macam ya. Kita akan periksa sendiri dengan pemeriksaan fisik. Yang kedua nanti dengan USG skrotum. Jadi kita akan menilai dengan radiologis kira-kira derajat keparahannya bagaimana. Dan nanti kalau diperlukan kita akan melakukan tes analisa sperma untuk melihat apakah sudah terjadi masalah pada sperma pasien tersebut. Gitu kira-kira. Oke, dok, yang paling penting semua rangkaian terapi itu bisa dilakukan nggak, dok, di RSI ini, dok? Iya, kita semua bisa melakukan dari awal, dari pemeriksaan, dari penanganan sampai tindak lanjut itu bisa kita lakukan di RSI Ayani. Jadi jangan ragu jika memang ada keluhan atau memang ada masalah, bisa segera berobat ke RSI Ayani. Oke, Sobat RSI. Jadi alhamdulillah di RSI Ayani ini semuanya lengkap. Dokter-dokternya keren, oke, alat-alatnya juga sangat mendukung. Dokter, terakhir nih dok, pesannya apa sih dok untuk Sobat RSI di rumah, dokter? Supaya nggak varikokel maupun yang sudah varikokel itu mesti gimana nih, dok? Ya, pesan saya banyak sekali pasangan suami istri atau pasutri baru ya yang belum mempunyai anak, kira-kira sudah menikah lebih dari 2 tahun, belum mempunyai keturunan, itu kebanyakan hanya pasrah ya atau dibiarkan. Jadi hanya mungkin ikhtiarnya itu adalah berdoa, dan kita yang kedua adalah berupaya. Jadi upayanya apa? Maka segera berobat. Nah, kita harus mengetahui dari sisi wanita, dari sisi pria, apakah ada masalah. Jika memang ada masalah, maka bisa kita tangani. Jadi apapun masalah kesehatan kita, jangan diremehkan, karena nanti selagi masih awal, maka kita akan bisa menterapi kelainan atau penyakit tersebut. Jadi apapun gejalanya, misalnya selain varikokel ada nyeri pinggang atau mungkin nyeri kencing darah, jika memang ada keluhan, maka pesan saya segera berobat. Jangan sampai nanti sudah stadium akhir atau mungkin sudah penyakit itu sudah berat baru berobat. Jadi kita harus mulai dari awal, kita harus menyadari kalau memang kita sakit, maka kita harus segera berobat. Gitu pesan saya. Nah, kayak gitu ya Sobat RSI ya. Walaupun kayaknya sepele, tapi ya itu berdampak sampai kita seumur hidup nanti ya dok ya. Masalah kesuburan ini sendiri. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga bagi Sobat RSI. Nah dokter, saya punya satu pantun ini dok untuk Sobat RSI di rumah. Nah, main peran harus berani. Cakep. Masalah kesuburan ingat RSI Ayani. Baik dokter Eldin, terima kasih banyak. Perbincangan siang hari ini sangat menyegarkan ya dok ya. Mungkin untuk Sobat RSI di rumah juga jangan ragu lagi. Kalau misalnya ada kerabat atau mungkin Sobat RSI sendiri yang mengalami masalah kesuburan atau masalah apapun yang mungkin kalau dokter Eldin kan bukan hanya masalah kesuburan aja dok ya, bisa masalah saluran infeksi saluran kencing seperti itu, monggo bisa langsung dikonsultasikan aja ke spesialis urologi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Baik, saya Dr. Gigi Dian pamit undur diri bersama Dr. Eldin dan juga tim PKRS yang bertugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.